ada juga beralasan kami pacaran, kami tunangan, keluar ini kan dalam rangka mencari jodoh, Ustaz. Mencari jodoh itu kan memang dianjurkan dalam agama. Ini untuk tujuan mulia, agar mencari jodoh yang tepat, mencari jodoh yang cocok, mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam. Saya jawab, mencari jodoh itu bukan dengan cara pacaran, anakku. Bukan dengan cara pacaran, adik-adik. Mencari jodoh itu sudah ada pedomannya dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hai para pemirsa sekalian, alhamdulillah bisa bertemu kembali di channel ini. Kali ini akan membahas hal yang menjadi permintaan seorang pemirsa yang dia sendiri sudah punya channel yang pengikutnya sudah ribuan. Saya sebut namanya, bisa dicek di channel yang ribuan itu, di channel TikTok ya, di channel TikTok Gus Musa. Terima kasih Gus Musa atas permintaannya tentang masalah bertunangan di tetangga sekitar di Madura. Insya Allah ini juga parah di Jawa ya, bahwa kalau sudah bertunangan antara laki-laki dan perempuan bertunangan, maka hal-hal yang asalnya dianggap tabu, dianggap haram, oleh banyak orang dianggap sudah tidak haram lagi. Misalnya apa? Dulu sebelum bertunangan pacaran, berduaan, haram, jelas itu haram. Tapi setelah tunangan, setelah tukar cincin, menjadi tidak haram. Kata banyak orang mengatakan begitu. Maka permintaan dari Gus Musa ini akan saya ulas di episode kali ini. Banyak mereka beralasan, ini saya sampai tulis contekannya di kertas karena saking banyaknya permintaan dari pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak yang beralasan bahwa pacaran ini, kami keluar, kami berboncengan ini tidak berbuat terlalu jauh, Bapak Ustaz. Kami berlakukan ini tidak berbuat jauh. Ini hanya tunangan pacaran biasa, tidak berlangkah terlalu jauh seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang akan terjadi zina. Tidak, Ustaz. Kami melakukan ini biasa-biasa saja. Itu alasannya, sehingga mereka melakukan seperti itu karena dianggap biasa. Jadi mereka melakukan tunangan pacaran itu 3 tahun, mulai dari SMP pacaran 3 tahun, lanjut di SMA, berapa SMA? 3 tahun, lanjut di kuliah perguruan tinggi berapa? 4 tahun, 3 tambah 3 tambah 4 berapa ya? 10 tahun. Kami tidak ngapain, Ustaz. Jangan pikirannya Ustaz itu ngeres, jangan kotor, jangan seronok, jangan parno. Parno apa purno? Jangan purno, Pak Ustaz.
Saya jawab, pacaran 3 tahun, tambah 3 tahun, tambah 4 tahun, kemudian keluar berduaan boncengan, kemudian duduk-duduk di sepi-sepi tanpa ada orang tahu, tidak ngapa-ngapain. Kira-kira benar apa tidak? Tidak ngapa-ngapain, kami hanya duduk saja, kami hanya musyawarah, kami hanya diskusi tentang kitab fikih, kami hanya diskusi tentang hafalan juz amma, Pak Ustadz. Kira-kira masuk akal apa tidak? Kami pacaran di teras, di tempat gelap itu kami cuma diskusi surat Yasin, Ustadz. Jelas ini adalah bohong. Jelas bohong. Orang pacaran kira-kira jauh apa dekat? Ya pasti dekat. Duduknya yang perempuan di sini, yang laki-laki di sini, dekat. Setelah dekat, kemudian bergeser, tambah dekat lagi. Geser lagi, tambah dekat lagi. Setelah dekat apa? Kemudian tangan pegang. Ya, jujur ya, mesti tangannya pegang. Tangan pegang, setelah tangan pegang, cukup pegang tangan? Tidak. Pasti setelah pegang tangan, pegang apa? Jangan diganti. Nanti ini jadi masalah yang porno. Pasti akan berlanjut. Setelah pegang tangan, akan pegang-pegang yang lain. Jadi kalau 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun tidak ngapa-ngapain, ini perlu dipertanyakan kejantanannya. Berarti dia tidak jantan, namanya laki-laki. 4 tahun, 6 tahun di tempat sepi, di tempat tidak ada orang, di gelap-gelap, kok cuma duduk saja diskusi surah Yasin. Perlu ditanyakan, perlu diragukan kejantanannya. Kemudian ada juga beralasan kami pacaran, kami tunangan, keluar ini kan dalam rangka mencari jodoh, Ustaz. Mencari jodoh itu kan memang dianjurkan dalam agama. Ini untuk tujuan mulia, agar mencari jodoh yang tepat, mencari jodoh yang cocok, mencari jodoh yang sesuai dengan syariat Islam. Saya jawab, mencari jodoh itu bukan dengan cara pacaran, anakku. Bukan dengan cara pacaran, adik-adik. Mencari jodoh itu sudah ada pedomannya dalam Islam. Kalau pakai syariat Islam mungkin alergi yang adik-adik, yang anak-anak masih muda ini. Contohnya sudah saya, bapak kalian, nenek kalian, paman kalian, bibi kalian zaman dulu, ya, kira-kira untuk kawin perlu pacaran? Kan tidak. Nenek kalian dulu pacarannya dengan pasangannya berapa tahun? Tidak ada pacaran, tapi mereka kawin. Saya kawin, bapak kalian kawin, nenek kalian kawin. Anaknya berapa? Orang zaman dahulu anaknya banyak-banyak. Kalau sekarang pacaran 8 tahun putus. Pacaran mulai dari SD putus. Padahal pacaran katanya mau mencari jodoh. Mencari jodoh yang sesuai. Tidak ada, tidak boleh. Karena itu jelas haram. Tidak boleh. Kemudian saya tulis lagi, apa ini, iya, pacaran itu memang membuat menyenangkan. Baik pacaran yang belum tunangan, walaupun pacaran yang dengan yang sudah bertunangan, memang menyenangkan. Duduk. Kalau sudah bertunangan, bukan bertunangan, kalau sudah suami istri, saya duduk dengan istri saya, ya begini, ya menyenangkan. Tapi lebih menyenangkan kalau duduk dengan yang haram. Dengan tunangan
Atau yang belum tunangan duduk setengah jam kurang, duduk dengan pacar 1 jam cukup, wah kurang Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam, saking asiknya. Kalau boncengan dengan istri sudah halal, ya biasa, duduk biasa boncengan, ya menyenangkan, tapi menyenangkannya kurang. Kenapa? Karena itulah perannya setan itu muncul. Kalau duduk dengan orang yang haram, setan menghiasinya. Mohon maaf. Sehingga kelihatannya indah, kelihatannya mesra. Apa katanya anak muda? Dunia hanya milik berdua. Jadi isinya dunia yang lain semuanya ini ngontrak semua, cuma punya kita ini di dunia. Karena lagi besar. Apalagi kalau boncengan, sepeda motor kalau boncengan dengan istri, ya biasa. Indah juga, tapi biasa keindahannya, sudah sering ke pasar, ya kadang ada yang lagi ada masalah, boncengannya jauh-jauh, suami depan, masih ada jarak, kemudian baru istri. Ada juga yang istri mau meluk oleh suaminya, disuruh dulu rapat, tapi kalau pacaran boncengan, waduh, indahnya. Kenapa? Setan lagi berperan di situ. Apalagi kaum laki-laki, saya laki-laki, biasanya sengaja sepeda motornya dirubah, dok sepeda motor dibuat tinggi belakang, depannya rendah, sehingga ketika naik yang pacarnya ini merosot nempel ke yang di depan, sehingga terasa lembut di punggungnya yang laki-laki. Apalagi anak muda sekarang sengaja cari jalan-jalan yang gonjal-gonjal sehingga tambah erat pelukannya pacarnya. Apa itu tidak haram? Haram, jelas haram. Apalagi walau tidak ada hal yang mendadak, yang suami calon, yang putra ini bukan suami ya, yang cowok ini mengerim mendadak. Kena mengerim mendadak, yang putih langsung terlonjak ke depan. Apa tidak haram? Jelas haram, tidak boleh. Walaupun sudah bertunangan, anak, adik, walaupun sudah bertunangan, itu jelas haram, tidak boleh. Terus dalam kondisi boncengan begitu, keluar 2 tahun, 3 tahun, tidak jadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Bayangkan, apa jelas itu tidak bohong? Kalau terasa enak, terasa nikmat begitu, pasti boncengannya berhenti di tempat gelap. Dan terjadilah apa yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Karena langsung dalil ini, dalilnya mudah ya, semua orang tuh tahu, yaitu di Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 sebelah kanan tengah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqrabuz zina. La taqrabu, la nahiya, jangan mendekat kamu semua az-zina, kepada zina. Firman Allah langsung melarang jangan mendekati zina. Dekat saja Allah larang, apalagi melakukan zina. Kenapa? Firmannya Allah mendekat, bukan jangan lakukan zina, bukan, tapi jangan dekati zina. Karena zina itu punya daya tarik yang kuat. Dekat saja tidak boleh, karena khawatir tersedot, khawatir terjatuh ke dalam lembah gelap zina. Apalagi melakukan, dekat saja sudah tidak boleh. Nah, pacaran
seperti tadi, boncengan, berdekat-dekat, berpeluk-pelukan, duduk di gelap-gelap, berpegangan tangan, berpegangan lengan, berpegangan pundak. Haram, tidak boleh. Apalagi melakukan, karena akan terjadi perzinahan. Zina itu adalah termasuk dosa besar yang dilarang oleh Allah. Maka jangan tertipu oleh upaya setan, jangan pacaran. Dan lagi, kasihanilah dirimu, anak perempuan. Anak saya ini perempuan semua ini, jadi berkaitan dengan emosi saya. Anak saya perempuan semua dan ada bocoran. Anak saya cantik semua, seperti bapaknya kan cakep. Anak perempuan anakku, kalian ibarat bunga yang cantik, bunga yang elok, berbau semerbak harum mewangi. Semua kumbang-kumbang ingin mencicipi dan menghisap madu. Kalau ada kumbang cewek cantik, maka semua mata akan tertuju. Semua mata akan memandang. Tapi anakku, keadaan kamu yang cantik, keadaan kamu yang harum ini tidak lama. Pertahankanlah, persembahkan kecantikan, keharuman kamu kepada calon suamimu yang sah nanti setelah akad nikah. Tidak lama, paling banter 40 tahun, paling banter. Kalau usia mulai remaja berapa, 14 tahun, 15 tahun, 16, 20, 25, 30. Kalau sudah 30, 35 bunga yang mekar tadi mulai layu. 35, 40 makin layu. 45 makin menghitam, makin meruntuh. 50 sudah kering, sudah tidak ada yang menoleh. Kalau kalian anakku, kaum putri, kaum perempuan, kaum wanita, umur 15, umur 25, umur 30, kamu tersenyum, maka senyummu itu membuat indah, membuat bumi cerah, membuat orang senang, membuat semua kumbang tergoda, karena masih indah. Tapi kalau sudah umur 40, 45, 50 tersenyum, maka bukan indah. Orang akan melihat tertawa. Kenapa? Karena gigi-gigi sudah mulai ompong, sudah kosong. Ketika tersenyum, ting. Nah, jadi orang lain akan tersenyum. Ketika lewat memamerkan keindahan tubuh, kulit yang mulus, pipi yang masih kencang, rambut yang hitam bergelombang, umur 15, 30, 35, masih harum semerbak wangi. Tapi kalau sudah umur 40, 45, 50, kulit sudah keriput, rambut sudah memutih, maka sudah tidak indah lagi. Jadi anakku, saya langsung juga anakku, karena anak saya kan perempuan semua. Pertahankanlah keindahan kamu, buat steril, hanya persembahkan kepada pasangan halalmu, yaitu calon suamimu setelah akad nikah. Kalau sekarang diobral terus, setiap orang memandang, setiap orang ingin menyentuh, setiap orang ingin mencicipi, maka kamu
bisa ditebak, dianggap sebagai bunga murahan, bunga kelas sampah yang semua orang bisa mencoba, semua kumbang bisa mencicipi. Jadikanlah dirimu adalah kelas mahal, kelas tinggi yang berharga. Tidak sembarangan orang bisa menyentuhku, tidak sembarangan orang, tidak sembarangan kumbang bisa mencicipi maduku. Begitu anak-anakku, kaum wanita, kaum perempuan. Dan keindahan perempuan laki-laki, keunggulan laki-laki itu dari keperkasaan, dari kekuatannya, dari keuletannya. Sementara kaum wanita, kaum perempuan, kaum putri, keindahannya adalah dari kelemah lembutannya, ucapannya lembut, sifatnya pemalu. Itu keindahannya. Kalau ada perempuan yang kokoh dan jelalatan, tidak pemalu, itu mengurangi keindahan. Coba kalau kaum laki-laki mencari istri, pasti mencari perempuan yang steril, yang tidak tersentuh oleh kumbang-kumbang lain, dan yang menambah kecantikan punya sifat pemalu. Kalau dilihat dia menunduk, kadang ada yang menutupi wajah, itu justru membuat laki-laki menjadi, aduh, alangkah indahnya. Kalau bersuara dia pelan, itulah kecantikannya perempuan. Pelan, iya mas, kadang tidak menjawab, kan ada di hadis. Kalau mau kawin, sabda Rasulullah, perempuan ditanya izinnya, wa idnuha suku Tuhan. Izinnya perempuan itu diam. Kenapa? Karena dia punya sifat pemalu. Kalau dia ditanya, nah ini ada yang melamar kamu untuk dijadikan istrinya, kamu mau apa tidak? Kalau dia menjawab, itu berarti dia malu, berarti dia mau, sabda Rasulullah itu. Tapi kalau perempuan jelalatan, nah kamu ada yang mau meminang kamu, boleh apa tidak? Nah, oh ya, yes, mau. Wah, itu berarti tidak pemalu, itu mengurangi derajat kecantikannya. Karena perempuan memang diciptakan pemalu, halus, beda dengan laki-laki. Ya, baik. Ini juga yang menjadi masukan dari beberapa pemirsa. Kalau sudah tunangan, maka untuk berpacaran difasilitasi oleh orang tua. Bapaknya ikut membantu. Membantu bagaimana? Kalau di Indonesia ya, pacaran itu biasanya hari libur, hari Ahad, malam Ahad, atau ada yang berubah malam Minggu. Aslinya kan Ahad, malam Minggu. Jadi kalau malam Ahad tunangannya tidak datang, bapak si perempuan ini tanya, nah mana tunanganmu kok tidak datang? Ini kan sudah waktunya apa? Sudah waktunya pacaran, mana telepon? Suruh telepon agar pacaran. Ini bapak kan yang tidak benar. Apalagi kalau datang, nah, oh ini datang, kok terlambat? Ngapain terlambat? Ini sudah jam 8 baru datang. Ini ditunggu tunanganmu dari tadi. Pak, sepeda motor bocor. Oh bocor, jalan kaki pakai sepeda motornya papa ini. Mobilnya bapak malah difasilitasi, malah dibantu. Keluar.
jadi bapaknya yang bantu. Masya Allah. Maka hati-hati kau bapak, saya juga bapak, hati-hati ya. Atau ibu, bisa jadi ibunya yang menyuruh. Maka seperti ini dalam hadis namanya dayus ya. Rasulullah berfirman, la yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga. Ancamannya berat, tidak masuk surga. Ad-dayus, siapa dayus? Dayus adalah keluarga dari perempuan yang tidak punya rasa cemburu. Anaknya mau keluar dengan orang yang haram, dipersilakan, dibantu, dipinjami sepeda motor, dipinjami mobil, ditelepon. Itulah dayus, tidak punya rasa cemburu, tidak punya merasa eman. Jadi kalau datang misalnya habis tadi keluar acara di luar jam 10 malam, datang kok jam 10 baru datang, kok lebih lama lagi, malah dianjurkan, tidak tanya, tidak diperiksa, tidak diperhatikan. Seharusnya kan ditanya, bukan hanya ditanya, seharusnya dilarang. Inilah dayus, hati-hati dayus ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jadi dayus, haram masuk surga kalau dayus. Padahal kita ini kalau tidak masuk surga kemana lagi? Jawabannya pasti ke neraka. Hati-hati, jangan dayus, jangan memfasilitasi. Karena ada, sama dengan di awal tadi, ada kesan kalau tidak pacaran dianggap tidak laku, dianggap tidak setara dengan teman kita. Teman lain pacaran ini, pacaran ini, pacaran. Saya kok tidak pacaran, anak saya kok tidak punya pacar. Ini ketinggalan, memalukan. Kata orang Jawa, tidak payu. Nah, ini. Maka ini jangan dilakukan. Ini namanya dayus dan diancam oleh Rasulullah, tidak akan masuk surga kalau dayus. Baik. Terus bagaimana Bapak Kiai, bagaimana Bapak Ustadz? Maka pacaran itu biasanya terjadi di sekolah. Saya pernah diskusi dengan salah seorang kepala sekolah tidak saya sebut namanya, sekolah negeri yang besar ini, muridnya ratusan. Itu dia sedang memanggil orang tua. Saya tanya, kenapa kok dipanggil orang tuanya? Ini Pak Ustadz, ini anaknya kalau pulang sekolah tidak langsung sekolah, tidak langsung pulang. Kenapa? Ya, dia pacaran terus di belakang sekolah dengan pacarnya satu sekolah. Maka pacaran yang banyak itu terjadi di sekolah. Maka pemecahannya ini ya, pemecahannya untuk orang tua, sekolahkan anakmu, sekolahkan putrimu di tempat sekolah yang steril. Di mana? Sekolah di pondok pesantren. Sekarang sekolah pondok pesantren sudah besar-besar, sudah maju, sudah terkenal, sudah populer. Kalau sekolah di sekolah formal umum di luar, pulang jam 12 sampai di rumah jam 3. Ditanya ibunya, ngapain nak, kok baru pulang jam 3? Sekolah kan jam 12 pulang. Bu, tadi masih ada pekerjaan tugas dari sekolah. Loh, tugas apa ya saya? Pekerjaan tugas kerajinan tangan dengan pacar. Pulang sekolah kalau di kota besar, coba lihat biasanya berapa? Jam 2. Jam 2 ya? Jam 2 sampai di sekolah maghrib baru sampai sekolah. Kalau ditanya, mendingan kadang tidak ditanya oleh orang tua. Kenapa, Duk? Kenapa nak baru pulang maghrib? Padahal
tadi jam 2 sudah pulang. Lupa ini. Tadi tidak pulang karena ada pelajaran mencangkul. Memang ada pelajaran mencangkul di sekolah? Tidak ada, Pak. Ada apa? Ini pelajaran menggali lomba. Allah. Maka berpindahlah kepada sekolah-sekolah pondok pesantren. Kalau pondok pesantren dipisah, laki lain, perempuan lain, putra lain, putri lain, dan pergaulannya pasti dikontrol. Kalau setelah pulang sekolah harus segera kembali ke asrama pondok pesantren. Kalau tidak kembali akan dihukum, akan ditakzir, akan dikunci pintu gerbang pondok, putra maupun putri. Orang tua tidak bisa menjaga ini semua. Maka alihkanlah anak-anak di pondok pesantren yang ada sekolahnya kalau memang ingin sekolah. Kalau inginnya sekolah bagus, pondok pesantren juga banyak yang sudah mempunyai sekolah-sekolah formal yang bagus. Karena tadi pacaran mulai SMP sampai SMA pacaran, sampai kuliah pacaran. Ya kalau kuliah perguruan tinggi, pondok pesantren juga banyak yang punya perguruan tinggi. Kalau dianggap sekarang yang perguruan tinggi negeri yang bagus tidak ada di pondok pesantren, termasuk saya. Saya ini sekolah di perguruan tinggi negeri kuliahnya, tapi saya di pondok pesantren, sehingga setelah kuliah langsung balik ke pondok, tidak pacaran dulu. Jadi alihkan ke pondok pesantren ya. Kalau kuliah, carilah pondok pesantren yang punya perguruan tinggi. Kalau ingin kuliah di selain di pondok pesantren, karena pondok pesantrennya tidak ada perguruan tingginya, silahkan cari yang dekat dengan pondok pesantren. Begitu kira-kira resep untuk menjaga anak generasi muda ini dari hal-hal yang membuat ini namanya istilah populernya dekadensi moral, kepenurunan nilai moral. Dulu sudah dianggap tabu, dianggap kuno, sekarang sudah tidak tabu. Saya ingat dulu pernah main ke rumah teman. Dia itu bapaknya santrinya Syekhona Hulil Bangkalan, kiai besar ya, Syekhona Hulil Bangkalan, kiai besar. Kata dia, saya itu dulu nak, kalau ambil nasi untuk makan ke santri putri lewat lubang, jadi ada lubang, coba untuk santri yang nakal sengaja nampannya itu dibasahi, diberi air. Untuk apa, Pak? Kalau basah nampannya maka akan kelihatan wajahnya si cewek, si perempuan santri putri yang di sebelah. Itu sudah dianggap porno zaman dahulu. Melihat cerminan santri putri, melihat cermin cewek yang ada di air, itu sudah sangat porno, sudah melanggar, sudah dianggap perbuatan yang tidak baik. Walaupun tetap tidak baik ya. Dulu sudah dianggap tidak baik, sekarang seperti itu, waduh, sudah dianggap wajar, malah dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman. Bagaimana? Boncengan saja sekarang sudah boleh, bukan hanya melihat, memegang apa tadi? Memegang tangan sudah dianggap biasa, apalagi yang selain tangan. Boncengan sudah biasa sekarang ya, zaman kita ini 2024 akhir ini sudah biasa boncengan.
Kalau nanti yang goncengan nanti sudah dianggap wajar lagi walaupun berdosa, yang nyetirlah perempuan, yang bonceng laki-laki. Allah, itu dianggap tidak ngapa-ngapain, jelas ngapa-ngapain, jelas dos, jelas tidak boleh, jelas haram. Begitu para pemirsa sekalian, sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berguna bagi kalian semua. Jadi hindari berpacaran, ya, hindari, karena itu dosa, karena itu haram, karena itu dilarang oleh Allah. Segala yang dilarang pasti tidak baik. Begitu. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, ucap kata yang tidak sesuai, yang keliru. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.